Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Ibu Tinar di materi pelajaran menata produk dengan pokok bahasan kita yang bab 5 yaitu floor stock. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin pesat pada saat ini. Perkembangan bisnis ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat meningkatkan daya saingnya agar perusahaan tetap bertahan hidup. Kemampuan bersaing dalam dunia bisnis berlaku untuk perusahaan jasa, manufaktur, dagang, dan perusahaan lainnya. Guna melakukan aktivitas tersebut, diperlukan sistem akuntansi persediaan barang yang baik, sehingga aktivitas dapat berjalan secara teratur sesuai dengan apa yang dikehendaki perusahaan. Sistem pengelolaan harus direncanakan, dirancang, dan dikelola, dan disempurnakan secara matang sehingga dapat membentuk sistem akuntansi persediaan barang. Dalam usaha jasa, strategi pemasaran memegang peran yang sangat signifikan. Makin tepat strategi pemasaran, maka dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Kinerja perusahaan jasa dapat dinilai dari pertambahan pendapatan dari peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Pendapatan akan berpengaruh juga pada konsisten perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi, berdasarkan jenis usahanya, perusahaan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Masing-masing dari ketiganya memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan perusahaan jasa yang menawarkan jasa sebagai produknya. Perusahaan dagang bergerak dalam pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat dan bentuk barang. Artinya, barang yang akan dijual, spesifikasinya sama dengan barang yang dibeli. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur bergerak di bidang produksi, yaitu mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, persediaan merupakan komponen yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan akan menggunakan suatu sistem untuk menjamin tingkat keamanannya. Semakin kompleks persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, sistem yang diperlukan harus memadai. Sehingga dalam sistem tersebut dibutuhkan sistem pengendalian yang baik. Ada beberapa orang yang memberikan pengertian tentang floor stock tersebut atau tentang persediaan barang dagangan. Mari kita lihat para ahli tersebut apa-apa saja yang disampaikannya. Nomor 1 adalah John G. K.R. Subramaniam dan Robert F. Halsey berpendapat bahwa persediaan barang merupakan sebuah barang yang dijual di dalam aktivitas operasional normal perusahaan. Sekali lagi, dia berpendapat bahwa persediaan merupakan sebuah barang yang dijual di dalam aktivitas operasional normal perusahaan. Artinya bahwa persediaan itu seluruh aktivitas daripada perusahaan di dalam operasional dalam proses jual menjual. Yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwa persediaan barang ialah sebagai suatu aktivitas lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha normal, ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses produksi, maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi. Jadi sebelum dijual, barang itu disimpan dulu, atau sebelum diproses, barang itu disimpan dulu di satu tempat. Itu namanya persediaan barang. Sementara Emunadar, persediaan barang ialah sebagai persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang menjadi sebuah objek usaha pokok perusahaan. Persediaan barang-barang atau bahan-bahan yang menjadi sebuah objek suatu pokok perusahaan. Jadi persediaan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam proses pekerjaan sebuah perusahaan. Sekarang jenis-jenis persediaan barang. Jenis-jenis persediaan barang dagangan itu 1. Persediaan bahan pembantu atau penolong, supplies.
Persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi, akan tetapi bukan menjadi komponen barang jadi. Jadi ini bahan penolong atau disebut dengan perlengkapan. Misalnya kita ini bergerak di bidang produksi mie. Jadi persediaan yang dimaksud di sini adalah perlengkapan, yaitu oli ya, untuk mesin dari pemutar dari untuk membuat mie tersebut diperlukan namanya oli ya. Jadi itu dibuat persediaan di dalam sebuah perusahaan supaya mesin bisa bergerak sesuai dengan proses produksi kita. Jadi persediaan pembantu namanya. Jadi kalau misalnya kalau kita ini bergerak di bidang jual menjual ya, seperti retail, supermarket, persediaan pembantu di sini adalah kantong plastik, pembungkus, kemasan. Kita mempersiapkan kantong atau pembungkus dalam jumlah yang banyak. Kita buat persediaan, itu disebut dengan persediaan pembantu. Oke, kita lanjutkan lagi. Persediaan dalam proses atau work in process. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu keluaran persediaan barang dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Jadi dalam hal ini proses yang persediaan yang masih dalam proses ya, yang akan dilanjutkan lagi ke tahap yang lebih ke tahap lebih lanjut, seperti itu ya. Yang kedua adalah persediaan dalam proses, work in process. Dalam hal ini yang masuk yaitu keluaran persediaan barang dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Ini adalah persediaan barang setengah jadi. Jadi kalau misalnya kita membuat produksi mie, berarti yang kita beli ini adalah tepung ya, yang akan kita olah kembali. Yang berikutnya adalah persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu persediaan barang yang sudah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. Persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang masih berbentuk barang mentah seperti besi, kayu, atau komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part atau komponen. Dalam hal ini persediaan barang terdiri dari komponen-komponen yang didapat dari perusahaan lain secara langsung dapat dirakit menjadi sebuah produk. Ya, ini apabila perusahaan itu bergerak di bidang perakitan. Jadi persediaannya itu merupakan komponen-komponen yang dibeli dari beberapa perusahaan untuk dirakit kembali menjadi barang jadi. Demikianlah pelajaran kita tentang persediaan barang. Kita berharap kamu belajar lagi dengan tekun, sungguh-sungguh, jangan bosan. Sekali lagi, saya tetap mengingatkan untuk kita tetap waspada bahwa hari-hari terakhir ini kondisi sudah semakin memburuk. Janganlah keluar dari rumah kalau itu tidak penting. Tetaplah berdiam diri di rumah, tetaplah semangat, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.